Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai jarak garis ke garis, garis terhadap bidang, dan bidang terhadap bidang. Oke, jadi kakak harap kalian simak baik-baik ya. Yang pertama adalah jarak antar garis. Definisinya, jarak antar dua garis sejajar atau bersilangan adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Nah, maksudnya apa, Kak? Nah, maksudnya kayak gini nih. Kalau misal dia tegak lurus nih, contohnya. Nah, ini gambarnya, jarak antara garis EG terhadap garis AC. Ya. Nah, yang kedua, kalau misal dia bersilangan. Gimana sih bentuknya kalau misal dia bersilangan? Nah, contohnya nih, jarak antara garis HF terhadap garis AC. Jadi maksudnya jarak antar garis itu adalah jarak antara garis terhadap garis di mana panjang ruas garisnya itu harus tegak lurus. Oke? Selanjutnya, jarak garis terhadap bidang. Definisinya, jarak antara garis dan bidang yang saling sejajar adalah panjang ruas garis yang masing-masing tegak lurus terhadap garis dari bidang tersebut. Nih contohnya, misal ada sebuah kubus ABCD EFGH. Nah, kita mau cari garis EG terhadap bidang ABCD. Nih gambarnya. Jadi garis EG terhadap bidang ABCD. Oke, ngerti ya? Oke, selanjutnya jarak antar bidang. Jarak antar bidang definisinya adalah jarak antar dua bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap dua garis tersebut. Nih contohnya ya. Jadi jarak antara bidang ABCD dan bidang EFGH. Oke, jadi ada dua bidang yang kita mau cari jaraknya. Nah, pasti jaraknya ini tegak lurus, ruas garisnya tegak lurus gitu. Oke, untuk lebih ngerti, kakak kasih kesimpulan nih. Misalkan kita mau mencari jarak antar garis atau mencari jarak antar garis dan bidang dan juga antar bidang, kita harus menarik garis lurus di mana garis tersebut harus tegak lurus asal dan tujuannya. Jadi ini asalnya nih harus tegak lurus terhadap tujuannya ke bidang yang dibawa ini. Nah, gitu maksudnya. Oke, buat kalian lebih ngerti lagi nih, kakak ngasih contoh soal buat kalian. Yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak garis BD dan garis FG. Nih bentuk kubusnya, kubus ABCD EFGH. Oke, jadi yang mau dicari jarak garis BD, nih B ke D dan F ke G. Nah, jaraknya berapa? Nah, jaraknya itu adalah F ke B, ya kan? F ke B. Nah, dia nanti siku-siku nih tegak lurus nih di sini, siku-siku di sini nih. Ya. Jadi FB itu sama dengan 4 cm karena ini adalah rusuk. Mudah kan? Nah, ini adalah contoh jarak antar garis. Oke, contoh lagi nih. Diketahui kubus ABCDG EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak garis BG ke bidang ADHE. Nih gambarnya. Jarak garis terhadap bidang. Nah, ini nih jaraknya adalah tegak lurus. Nah, coba perhatikan adik-adik. Di sini jaraknya ini dia sejajar dengan HG sejajar dengan AB. Berarti panjangnya berapa? Panjangnya adalah 4 cm. Oke? Oke, selanjutnya nih. Contoh lagi. Diketahui kubus ABCD
EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak bidang AFH ke bidang BDG. Nih rusuknya. Ini adalah contoh jarak antar bidang. Nah, bidang yang pertama nih, bidang AFH. Bidang yang kedua adalah bidang BDG. Nah, kita keluarkan nih bidang yang pertama, AFH-nya. Coba perhatikan adik-adik ya. A ke H ini adalah apa? Diagonal sisi. H ke F juga diagonal sisi. A ke F juga diagonal sisi. Jadi segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Nah, perhatikan, kalau diagonal sisi, rusuknya kan 4. Diagonal sisi rumusnya apa? A akar 2, berarti A ke F 4 akar 2. A ke H-nya juga 4 akar 2. F ke H juga 4 akar 2. Ngerti kan? Nah, sekarang perhatikan nih, bidang yang kedua, yaitu bidang BDG. Nih, kakak keluarin juga nih, BDG. Nah, BDG ini, D ke B itu diagonal sisi. B ke G itu diagonal sisi. D ke G itu juga diagonal sisi. Jadi sudah bisa ditebak bahwa ketiga sisinya sama panjang. Karena ini adalah segitiga sama sisi. Jadi B ke G itu adalah 4 akar 2. G ke D 4 akar 2. Dan B ke D 4 akar 2. Ngerti? Nah, ini nih yang penting. Yang mau kita cari adalah jarak dari bidang pertama ke bidang yang kedua. Nah, gimana Kak cara menghitung jaraknya ya? Nih, perhatikan nih. Oke. Jadi yang mau kita cari adalah P ke P aksen sini. Jadi ini ada segitiga nih. Coba kakak keluarin ya segitiganya. Nih, segitiganya kan kakak keluar. Jadi ini P, G, ini Q, ini P aksen. Nah, yang mau kita cari adalah jarak P ke P aksen. Nah, ini kan jarak bidang pertama ke bidang kedua. Jadi P ke G. P ke G itu adalah setengah dari diagonal sisi. Ya nggak? Berapa tuh? Kan diagonal sisinya kan 4 akar 2. Kalau setengahnya berarti 2 akar 2. P ke Q. P ke Q ini kan sejajar dengan BF. BF berapa? BF kan rusuk 4 cm. Berarti P ke Q juga 4 cm. Jadi yang mau kita cari adalah Q ke G. Caranya kita pakai teorema Pitagoras. Nah, Q ke G ini adalah sisi miring. Jadi keduanya kita kuadratkan. Akar 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Berarti akar 16 ditambah ini kan habis ya, akar kuadrat kan habis, sisa berarti di sini sisa 2. Ini kan 2-nya kuadrat juga. 2 pangkat itu kan 4. 2 kali 4 dia 8. 16 tambah 8 berapa? Akar 24. Berapa kali berapa hasilnya 24? 4 kali 6. 4 kali 6 berarti 2 akar 6. Jadi didapat. Nah, sisi miringnya adalah 2 akar 6. Nah, gimana nih Kak cara mencari P ke P aksen? Nah, caranya kita menggunakan luas segitiga, pendekatan luas segitiga. Ini kan kakak sudah bahas di pertemuan kemarin. Nih, caranya. Jadi, kalau misal ya, apa rumus luas segitiga? 1/2 alas kali tinggi. Nah, di sini kenapa kakak nggak tulis 1/2-nya? Di sini kan 1/2 sama dengan 1/2 kan saling menghabiskan ya. Jadi kakak sengaja nggak tulis. Jadi di sini ketika ini adalah alas, maka tingginya yang ini. Jadi ketika alasnya adalah GQ, maka tingginya adalah P aksen. Ketika alasnya adalah PG, ya PG, maka tingginya adalah PQ. Nah, gini maksudnya ya, perbandingan luas segitiga. Jadi masukkan nilainya. G ke Q itu 2 akar 6. P aksen. PQ-nya kan 4. PG-nya 2 akar 2. Jadi
Langsung saja. PP aksen sama dengan 8 akar 2 per 2 akar 6. 2 kali 4 kan 8 akar 2 per 2 akar 6. Oke, jadi PP aksen sama dengan 8 bagi 2 kan 4. Ini kakak coret ya, jadi 1. Masing-masing dibagi 2, berarti 1. Ini akar 6 bagi 2 kan 3. Berarti akar 1 kan 1 ya, berarti 4 per akar 3. Nah, kini masing-masing dikali dengan akar 3. Jadi hasilnya 4 per 3 akar 3. Jadi jarak bidang AFH ke bidang BDG adalah 4 per 3 akar 3. Oke? Gimana penjelasannya? Kakak harap kalian mengerti ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silahkan chat kakak. Oke? Sekian pertemuan kita. Qulil haq walau kana murra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.